Putin isyaratkan dukungan Cina atas perang Rusia ada batasnya. Di tengah gejolak dunia, dua pemimpin negara, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping menggelar pertemuan di Uzbekistan. Keduanya sepakat untuk mempererat kerjasama untuk menjadi negara adikuasa dan mengutuk campur tangan Amerika Serikat dalam berbagai hal termasuk provokasi pada Ukraina dan juga Taiwan. 世界之变、时代之变、历史之变，中方愿同俄方一道努力，体现大国担当，发挥引领作用，为变乱交织的世界注入稳定性。 Now, Xi Jinping appears to be doing a rather delicate dance along the ancient Silk Road in Samarkand in Uzbekistan. The Chinese president met with his Russian counterpart, Vladimir Putin, pledging mutual support and cooperation on core interests. But only Mr. Putin mentioned the war in Ukraine. CNN's Ivan. Presiden Vladimir Putin mengisyaratkan dukungan Cina atas perang Rusia di Ukraina ada batasnya. Hal ini disampaikan Putin saat bertemu Presiden Cina Xi Jinping di Uzbekistan Kamis 15 September. Ini adalah pertemuan pertama kedua negara sejak pecah perang di Ukraina pada Februari. Presiden Putin mengatakan usaha-usaha untuk menciptakan kutub tunggal di dunia berantakan dan sebenarnya tidak diterima oleh hampir semua negara di planet ini. Kami sangat menghargai posisi seimbang yang diambil sahabat kami Cina terkait dengan krisis Ukraina. Putin menambahkan bahwa memahami pertanyaan dan kekhawatiran Cina dalam masalah ini yang disampaikan dalam pertemuan dan tentu saja akan menjelaskan posisi kami untuk menjawab pertanyaan tersebut secara terperinci meski kami sudah pernah membahasnya. Presiden Putin tidak menjelaskan apa persisnya kekhawatiran Cina. Dalam forum itu, Presiden Xi Jinping tidak memberikan dukungan baru bagi Rusia. Juru bicara gedung Putin sudah meminta Cina untuk tidak mendukung Rusia di Ukraina. Xi Jinping mengomentari pentingnya konferensi yang dihadiri itu untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di dunia. Xi Jinping mengatakan mengingat perubahan dunia yang sedang kita alami tidak pernah terjadi dalam sejarah. Cina bersedia berupaya bersama Rusia untuk memainkan peran sebagai kekuatan besar dan menjadi panduan untuk menyuntikkan energi positif dan stabilitas kepada dunia yang sedang mengalami goncangan sosial. Sejumlah pemimpin dunia seperti India, Pakistan, Turki, dan Iran juga hadir dalam puncak pertemuan Shanghai Cooperation Organization (SCO) yang digelar di kota Samarkand, Uzbekistan pada 15 hingga 16 September. Kedua pemimpin terakhir bertemu di Olimpiade musim dingin di Beijing pada bulan Februari silam. Usai pertemuan tersebut, keduanya mengeluarkan pernyataan bersama yang menyebut bahwa persahabatan antar negara itu tidak ada batasnya. Beberapa hari setelah itu, Rusia menginvasi Ukraina. Akankah perang di Ukraina mengubah persahabatan kedua negara yang tidak ada batasnya tersebut? BBC Monitoring menelisik apa yang ingin dicapai Moskow dari pertemuan ini dan apa yang mungkin diharapkan Beijing sebagai imbalannya. Bagi Presiden Putin, hubungan yang lebih erat dengan Beijing merupakan bagian penting dari visinya tentang dunia multipolar, di mana-mana negara-negara seperti Rusia dan Cina akan melampaui pengaruh Barat di seluruh dunia. Kebijakan ini merupakan bagian mendasar dari pemerintahannya dan dia telah mengupayakan hal ini selama bertahun-tahun. Namun kini mengejar visi itu menjadi lebih penting bagi Kremlin. Pertemuan SCO yang Kremlin pandang sebagai alternatif dari dunia Barat akan digelar di kota Samarkand di Uzbekistan. Setelah menginvasi Ukraina, Vladimir Putin telah dijauhi dan diasingkan oleh negara-negara Barat, sehingga dia tidak ingin terlihat bertemu dengan para penggerak dan pelopor dunia seperti Xi Jinping. Namun lebih dari sekedar hal itu yang membuat pertemuan dengan pemimpin Cina begitu penting bagi Presiden Rusia. Putin tertarik dengan investasi, teknologi, dan perdagangan bilateral dengan Cina. Sebab perang dengan Ukraina telah memicu gelombang sanksi terhadap Rusia yang tak diperkirakan sebelumnya. Setelah perusahaan-perusahaan asing dari dunia Barat hengkang dari Rusia,
Putin tertarik mengganti operasional mereka di Rusia dengan perusahaan Cina. Seiring dengan negara-negara barat berupaya melepaskan ketergantungan dengan minyak dan gas Rusia, Moskow akan berupaya mengalihkan pasukan energi ini ke timur ke Cina. Moskow juga menghendaki pasukan senjata untuk menyokong invasinya ke Ukraina. Namun terlepas dari retorika yang mendukung Cina sangat berhati-hati dalam membantu Rusia di bidang itu, akan tetapi kebijakan mempererat hubungan dengan Cina ini menciptakan jebakan baru bagi pemimpin Rusia itu. Kedua negara tetap bersaing secara geopolitik dan di dalam negeri, Presiden Putin dituding membiarkan pengaruh Cina tumbuh di Rusia bagian timur. Perjalanan Xi Jinping ke Uzbekistan adalah perjalanan ke luar negeri pertamanya setelah pandemi COVID-19 bermula pada 2020. Kunjungan itu tepat sebelum Kongres Nasional Partai Komunis Cina ke-20 digelar pada 16 Oktober. Saat Xi diperkirakan akan terpilih kembali untuk masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara media pemerintah Cina belum merilis rincian lebih jauh tentang pertemuan dengan Putin, media Taiwan dan Hong Kong memandang kehadiran Xi Jinping di pertemuan itu sebagai cara dia memberi sinyal pada dunia bahwa dia memiliki kendali penuh terhadap partai dan negaranya. Central News Agency, media yang berafiliasi dengan pemerintah Taiwan, juga melihat potensi memalukan karena kunjungan itu bertepatan dengan perkembangan terbaru di Ukraina, yang menunjukkan pasukan Rusia dipaksa keluar dari wilayah Ukraina yang sebelumnya mereka rebut dari negara itu. Diplomat senior Cina Yang Jiechi baru-baru ini mengafirmasi solidaritas Beijing dengan Moskow dalam sebuah pertemuan dengan Duta Besar Rusia Andrei Denisov. Sementara itu, pejabat PKC Li Xianshu melakukan kunjungan dengan niat baik ke Rusia awal September ini. Baik Yang dan Li mengharapkan Cina dan Rusia untuk lebih membangun hubungan yang dinaikkan ke tingkat yang baru. Kendati begitu, Beijing hati-hati mempertahankan posisi netral terkait perang di Ukraina. Negara itu perlu bantuan Rusia di tengah kekhawatiran akan kontaminasi dunia barat. Namun begitu, negara itu tampaknya tak mau terlalu dekat dengan Putin. Dengan perang di Ukraina yang memburuk secara drastis dan petisi Twitter yang menyerukan pengunduran diri Putin yang ditandatangani oleh puluhan anggota Dewan Kota Rusia. Pertemuan Xi dengan pria yang pernah disebutnya sebagai teman dekat akan diperhatikan dengan ketat. Akankah Xi menjauhkan dirinya dari pemimpin Rusia itu atau menawarkan dukungannya untuk menghindari dirinya semakin terisolasi jika Putin jauh?